Hai semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Hukum Tata Lingkungan. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nelly Panggabean dengan NPM 2060125 berdiri sebagai ketua kelompok. Selanjutnya rekan saya Anggi Simbolon dengan NPM 2060104. Selanjutnya Gideon Simbolon dengan NPM 2060137 dan Arisa Aprilia Barus dengan NPM 2060117. Fenty Murni Sari Hareva dengan NPM 206010150. Arita Mamanurun dengan NPM 2060118. Dan yang terakhir, Daniel Shihombing dengan NPM 18600-206 dengan dosen pengasuh Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti, SAMM Home. So, here we go. Selamat menyaksikan. Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, di mana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan usaha korporasi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikan korporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial, dan politik. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian negara serta masyarakat. Banyak perusahaan yang dengan sengaja atau bahkan berulang-ulang melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis, bahkan hukum yang berlaku. Tidak sedikit pula pelaku kejahatan korporasi yang lolos dari jeratan hukum. Contoh dari korporasi yaitu Bank BRI, salah satu perusahaan di bidang keuangan yang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kepemilikan perusahaan ini juga bersifat publik. Siapapun diperbolehkan untuk membeli saham yang telah dijual pada pasar modal. Besaran masing-masing pemilik modal berbeda-beda, tergantung kemampuan masing-masing individu. Korporasi menurut hukum pidana di Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam perdata, di mana menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian dalam hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum yaitu yang dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, seperti membuat perjanjian, terdiri dari atas dua orang jenis, yaitu perseorangan, manusia dan atau natural person, dan badan hukum atau legal person. Hingga dapat disimpulkan bahwa korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum atau legal person, sedangkan menurut hukum pidana, korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseorangan terbatas, yayasan, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi. Menurut hukum pidana, firma perseroan komoditer atau CV dan persekutuan atau matskap juga termasuk korporasi. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktiannya sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Contoh kasusnya adalah seseorang yang dalam todongan senjata dipaksa memasukkan surat keterangan sahnya hasil hutan atau SKSH untuk mengangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan dan ia tidak dapat berbuat lain, maka walaupun perbuatan memasukkan SKSH merupakan tindak pidana kehutanan yang memenuhi rumusan pasal 88 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sudah seharusnya perbuatan orang tersebut dapat dimaafkan karena ia berbuat demikian batinnya tertekan oleh penodong sehingga dapat dikatakan seseorang tersebut tidak memiliki kesalahan. Actus reus, sebuah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan dalam ilmu hukum pidana. Perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Actus reus meliputi all element in the definitions of crime except the accused mental element, yaitu ada 3. Yang pertama perbuatan terdakwa, yang kedua hasil atau akibat, yang ketiga keadaan-keadaan yang terkandung dalam rumusan delik. Contohnya itu orang yang melakukan tindak pidana yang dihasilkan perbuatannya, contohnya pembunuhan, pasal 338 KUHP, tetapi orang tersebut melakukan pembunuhan dengan berencana, atau pasal 340 KUHP. Maka apa yang diakibatkan orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian, menghilangkan dan mengambil barang orang lain. Literatur hukum pidana Indonesia tidak banyak mengulas mengenai niat jahat atau mens rea. Namun yang lebih banyak dibahas adalah ajaran kesalahan.
Meski demikian, niat jahat ini dapat diidentikan dengan ajaran kesalahan. Kesalahan sendiri diartikan sebagai sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, dan kelakuan tersebut mendapat celaan. Dalam konteks ini, sikap batin tersebut selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan, karena sangat sulit menakar sikap batin yang jahat tersebut. Kesalahan sebagai sikap batin yang buruk diartikan sebagai kemampuan untuk menduga akibat yang terlarang. Seseorang sudah dapat menduga bahwa akibat terlarang dari perbuatan tersebut akan muncul, tetapi dia tidak mencegah perbuatan tersebut. Kesalahan juga diartikan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan. Maksud atau keinginan dapat diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan. Ada juga ahli yang mengatakan kesalahan ini sebagai sikap kurang hati-hati atau sembrono sehingga merugikan orang lain atau membahayakan keselamatan orang lain. Kesalahan ini dilekatkan pada orangnya karena ingin melihat sikap batinnya. Orang yang sikap batinnya buruk adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Orang-orang yang mampu bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang normal dan orang-orang dewasa. Orang yang jiwanya cacat atau masih di bawah umur dianggap belum mampu bertanggung jawab. Dengan kata lain, orangnya belum dapat dipersalahkan. Dalam kaitannya dengan kesalahan ini secara teoritis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan atau objek dan kelalaian atau kulpa. Sengaja atau dolus berarti adanya kehendak atau maksud yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam praktiknya, kehendak untuk melakukan kejahatan sangat sulit dibuktikan, sehingga jika tidak terbukti akan dicari jenis kesalahan kedua, yaitu kulpa. Jelaskan pengertian mens rea kealpaan dalam kasus pidana. Hukum pidana mengenal konsep pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan mens rea, sebagaimana dikenal sebuah. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Yaitu actus non facit reum nisi mens sit rea, yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah. Surat tersebut menjelaskan mengenai syarat pemidanaan, yakni adanya actus reus atau perbuatan lahirlah yang terlarang, dan mens rea atau sikap batin jahat. Dalam sistem hukum kita, actus reus dapat disamakan dengan tindak pidana dan mens rea merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Pada negara-negara dengan sistem hukum civil law, dasar dari adanya tindak pidana adalah dasar asas legalitas, sedangkan dasar pertanggungjawaban. Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remling sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.